Soundcore Live Note 3i. Oke guys, ini adalah TWS terbarunya dari Anker ya, atau Soundcore by Anker ya. Gua sudah review dulu yang versi murahnya, budgetnya di yang R100, lu bisa lihat video gue di atas, yang itu tuh bener-bener the best in 200 ribuan ya. Nah kali ini Soundcore itu ngeluarin yang versi up-nya yang sudah support ENC di kelas 600 ribuan. Nah informasi aja, di kelas 600 ribuan ini lumayan banyak TWS yang punya ENC yang bagus dan harganya juga sama ya, 600 ribuan. Fiturnya lengkap, ada transparansi, ada ENC. Ini akan head to head dengan Redmi Buds 3 Pro yang udah gue review juga, Redmi Buds 3, dan Soundpeats. Yuk kita lihat reviewnya. Kotak penjualannya itu ada charging case, tentu ada irtif cadangan, buku manual, garansi 18 bulan, dan USB cable Type-C. Kalau kita lihat dari bentuk case-nya, ini sebenarnya size yang standar ya guys ya. Menurut gua modelan seperti itu banyak di pasaran, bahkan dari seri Anker sebelumnya juga banyak yang modelan seperti ini ya, seperti AirPods Pro. Tapi case-nya, kalau kita lihat harga 600 ribuan ini lumayan cukup berisi ya, jadi lumayan berat dan agak kokoh gitu ya. Kalau kita buka, feel-nya nggak begitu murahan ya, jadi seperti yang berkelas lah ya. Nah, keluar dari case-nya, lu bisa lihat di sini. Ini modelnya seperti AirPods Pro dengan desain dual tone ya, ada bagian yang glossy, juga ada bagian yang matte-nya yang anti sidik jari. Ini bagian glossy-nya tuh nempel sidik jari guys. Di tips ini kita buka, dia sini ada warna yang gold gitu ya, cylinder hole-nya, dan dia sudah punya 4 mic ya. Warna yang gue pilih warna hitam ya, jadi di bagian glossy-nya ini ada simbol Soundcore-nya gitu ya. Menurut gue ini lumayan minimalis dan clicky. Yes, jadi TWS ini punya touch control yang bukan ya, punya control system ya. Pengaturan itu tidak disentuh tapi diklik. Enak banget ini guys. Jadi buat gue pribadi, tombol ini tuh sangat enak dan merupakan favorit kontrol gue. Gue itu seperti menggunakan Jabra. Karena nggak banyak ya harga 500 ribuan tuh yang modelnya diklik gitu ya. Lebih presisi, juga keuntungan bagi kalian yang memakai kerudung ya. Jadi touch control bisa diandelin banget kalau kalian pakai kerudung ya. Dan dia sudah support IPX5, artinya untuk air hujan ya dan keringat ini bisa tahan. Jadi bisa cocok dipakai buat olahraga. Dia di sini sama-sama punya 10 mm driver ya. Nah, untuk connect disconnect-nya lu bisa langsung gunakan di iPhone atau di Android ya via Bluetooth connection, dan setelah connect nanti lu pas connect ke gunakan aplikasi bawaannya, aplikasi Soundcore yang bisa lu download di iOS atau bisa di Play Store. Nah, keunggulan kalau lu menggunakan aplikasinya, lu bisa melihat indikator baterai dan menggunakan pilihan fitur normal mode, transparency mode, dan ENC-nya atau ANC-nya yang bisa lu atur-atur di aplikasinya. Nah, di situ juga lu bisa punya pilihan control setting atau klik setting ya. Jadi itu adalah first step atau tab pertama yang bisa lu atur, apakah untuk pengen atur volume, dan itu bisa lu ganti-ganti ya. Tab kedua bisa untuk voice assistant, bisa untuk next track atau previous track. Yang kanan dan kiri bisa lu atur secara individu sesuai dengan selera kalian ya. Terus gue kalau hold selama 2 detik itu gue akan pilih mode transparansi, ANC, dan mode normal. Kalau yang kiri gue biasanya pilih ke voice assistant untuk di iOS, Siri, dan Alexa, dan bla 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 di Androidnya ya guys. Nah juga yang menarik, ini ada banyak pilihan equalizer ya atau signature dari si Soundcore yang bisa lu pilih, kayak pop, rock, jazz ya, intinya equalizer yang bisa lu setting-setting sesuai dengan selera lu ya. Nah, dengan desain yang model seperti ini, lu bakal ngerasakan passive noise cancellation yang sangat baik ya. Suara sekitar tuh langsung terblok ya, tanpa ada musik sekalipun ya dengan desain seperti ini. Karena inilah desain yang memang didesain untuk kedap udara gitu ya. Jadi suara dari luar tuh sudah lumayan keblokir ya dengan baik ya, meskipun lu belum menyalakan musiknya gitu ya. Lumayan cukup nyaman ya, tapi untuk gue pribadi mulai terasa agak panas ya kalau kita pakai tidur sejam atau 2 jam. Tapi overall untuk dengerin musik sih ini lumayan nyaman. Dan apalagi untuk dipakai lari atau jogging. Nah, menurut gue ini masih salah satu yang the best ya, karena dia ukurannya sangat fit di telinga gue khususnya. Mikrofonnya dia punya 4 mic ya, punya fitur AI Enhance Call ya. Nah, percobaan gue, meskipun dia punya 3 mode, tapi dia tidak bisa menggunakan perbedaan dari ketiga mikrofon tersebut. Artinya kalau gue sedang pakai ANC, transparansi, nah mikrofon yang dia tuh sama. Jadi dia memang terkunci gitu ya. Jadi beberapa mode itu tidak bisa aktif ketika dipakai untuk mikrofon. Dan menurut gua kualitas suaranya untuk harga segini itu kalah mewah ya. Bukan artian
price to performance-nya menurut gue masih lebih bagus di versi yang murahnya atau R100 sekalipun gitu ya. Kalau ini tuh menurut gue ya nilainya 7 deh. Tapi lagi-lagi lebih baik kalian yang menentukan dan menilai suara mikrofonnya bagus atau enggak ya. Oke guys, sekarang gue sudah cobain mikrofon quality dari Anker Live Note 3 ini. Seperti kalian tahu, ini dia tidak support ANC dan kita pedal bagus mikrofon. Nah, gue sekarang sedang rekam di recording app ya di iPhone untuk mencari suara. Mikrofon quality-nya, gue sekarang ada di indoor. Kita pedal dari siapa dan dibandingkan dengan dari rekam dari kamera ini. Dan begitu kalau gue pindahnya sebelah kiri, tentu di sini kelihatan banget deh volume naik ya. Nah, jadi mungkin suaranya akan lebih besar. Jadi mungkin kalian yang perlu suara gede, kalian bisa pakai sebelah kiri, kita pakai yang bagian sebelah kanan ya. Pindah yang kanan. Oke, ini bagian yang kanan. Oh, yang kanan kayaknya lebih besar sekali ya. Dan segini dibandingkan yang kiri, ini lebih aktifnya lebih besar. So, jadi mungkin kalian yang perlu untuk Zoom meeting atau kegiatan online ya perlu ekstra besar, ini dengan suaranya. Tapi dibandingkan dengan kondisi yang normal ya, biasanya begini suaranya. Kalian suaranya bagus nggak? Komen di bawah ya. Lalu untuk baterai ya, dia mengklaim 36 jam untuk sekali pakai full ya. Dan si TWS sendiri itu bisa sampai 9 jam ya tanpa dicas. Dan percobaan gue memang lumayan awet ya. Kenapa? Nanti akan gue bahas ya. Mungkin kenapa ya. Tinggal tidur gitu ya selama 6 jam itu berkurang sekitar 20% tanpa ANC dan transparansi ya. Jadi mungkin kalau pakai ANC itu bakal nge-trading lebih cepat ya. Jadi secara overall akan tergantung gimana kalian menggunakan TWS ini nantinya. TWS harga 600.000 ini tidak ada embel-embel gamingnya dan memang terbukti ketika dipakai untuk bermain game terasa sedikit latensi ya. Latensinya masih di sekitaran normal-normal aja ya. Untuk tes latensi dia tuh dari sekitar 300-400 millisecond. Untuk sosial media tidak akan noticeable, tidak akan kelihatan perbedaannya. Tapi untuk kalian yang senang bermain game ini mungkin ada sedikit latensi. Nah, masuk bagian review yang paling menarik dari TWS ini adalah kualitas audionya atau sound quality yang dihasilkan dari signature-nya ya dari si soundcore ini. Begini, kita akan bahas ketika mode normal dulu ya. Lagu yang pertama gue putar seperti biasa adalah lagunya Bon Iver dari Taylor Swift ya. Suara dari Anchor Live Note 3 ini tidak seperti Anchor yang pada umumnya gitu. Kenapa? Karena menurut gue dia suaranya sedikit lebih natural ya, sedikit lebih natural. Bassnya itu tidak sepanci seri-seri Anchor yang gue kenal gitu ya. Anchor tuh punya bass biasanya yang nampol gitu ya, soft ya. Kalau ini tuh soft tapi tipis gitu ya, tidak terlalu punchy. Dan juga untuk treble-nya menurut gue tidak begitu extend, kurang even di standar gue gitu ya. Terus gue dengerin lagu yang kedua kayak di Capital Sound ya gitu ya, dan lagunya Taylor Swift yang You Need to Calm Down ya. Memang benar ya, bassnya tuh tidak se-punchy dan se-clear series Anchor lainnya, contohnya seperti R100 ya untuk bicara price to performance ya. Jadi untuk harga segini menurut gua ada yang lebih punchy lagi ya kalau lu cari merek lain ya, harga 500 sampai 600 ribuan ya. Treble-nya yang denger di Blaxploitation juga nggak akan bikin sakit. Even di gua yang nggak begitu suka treble, ini masih terasanya agak sedikit kurang gitu ya. Jadi untuk bass gua kasih 7, untuk vokal itu juga 7,5 ya, dan untuk treble-nya juga 7. Jadi menurut gua ini price to performance itu flat di 7 gitu ya guys ya. Tapi yang menarik adalah TWS ini tuh punya 22 equalizer yang bisa lu pilih-pilih di aplikasinya ya. Gue gak tahu ini bisa ngebantu lu atau enggak, karena kalau gue pribadi sih ya tidak banyak membantu ya. Nah untungnya ada custom mode ya, mode yang bisa lu setting sesuai dengan selera kalian. Jadi mungkin kalian yang lebih detail terhadap suara atau lebih kritis gitu ya. Meskipun si Soundcore ini punya bass mode gitu ya, yang bisa mendeliver suara lebih bass lebih besar, tapi menurut gue masih kurang gitu. Jadi semakin dipakai itu jadi malah semakin agak sedikit nggak clear gitu ya bassnya. Dan kedua yang menurut gue tadi gue bilang bahwa TWS ini awet karena powernya itu menurut gue 7, tidak begitu besar gitu ya. Jadi ini persis rasanya seperti Redmi Buds 3 Pro yang gue review sebelumnya, itu rasanya kurang menggelegar suaranya, kurang pas. Jadi yang biasanya maksudnya gini, biasanya dengerin musik 60-70 tuh gue udah oke. Nah yang ini tuh harus 90 ke atas gitu ya, baru ngerasanya enak gitu ya. Lalu untuk kualitas ANC transparansinya, nah gini, transparansinya menurut gue lumayan bagus ya. Jadi buat kalian yang sedang olahraga, butuh awareness dari TWS itu sudah dapat gitu. Dan menariknya kalau gue main game ya, pakai mode transparansi itu gue masih bisa ngobrol dengan baik dan jelas gitu ya.
Untuk ANC itu nggak disebutin, dia bisa mereduce berapa desibel ya. Dan dia menyebutnya hybrid ya, gue nggak ngerti maksudnya gimana. Tapi kalau gue baca di artikel pernyataan dari si Anchor-nya sih, dia tuh maksudnya hybrid tuh bisa menangkap noise yang bener-bener kita perlukan aja gitu. Jadi memang kadang orang masih kedengeran ya, dan beberapa noise bisa kereduce ya. Jadi secara overall ANC-nya tuh feeling-nya masih bagus ya di level 7. Tapi kalau sudah musik berputar, nah ANC diaktifkan tuh udah benar-benar bisa ngeblokir noise sekitar. Nah tapi begini ya, ada sedikit perubahan kualitas audio kalau ANC-nya itu aktif ya. Jadi suara vokal tuh sedikit lebih turun ya, dan sound stage-nya sedikit lebih rapet gitu ya. Nah jadi dengan harga 500 ribuan, TWS ini tuh sebenarnya menawarkan fitur yang lumayan menarik dan banyak ya, dibandingkan beberapa lawan yang apalagi kayak Huawei ya. Meskipun Huawei itu banyak yang suka, katanya temen, dia kalah fitur dengan ini gitu ya. Jadi kalau bicara overall ya, kesimpulan gue tuh, menurut gue price performance-nya masih kalah terhadap brand angker yang lainnya gitu ya. Contohnya yang R100 lagi, gue bilang dia itu price performance malah lebih bagus gitu ya, melebihi ekspektasi gue di harganya. Nah sekarang ini dengan harga 500 ribuan ya, secara fitur oke, banyak, cuman eksekusinya menurut gue masih kurang. Jadi overall gue sering di semua level dapat nilainya 7. Tapi ada yang gue suka dari TWS ini adalah tadi ya, dia sudah punya kontrol yang ditekan ya, seperti pas button, dan itu enak banget, kliki, gue nggak pernah nemu sama sekali kendala ya. Dan kedua adalah pilihan equalizer-nya yang 22 jenis dan ada custom-nya. Menurut gue itu lumayan. Juga punya baterai yang awet. Dan juga build materialnya bagus yang gue suka ya. Dengan harga 500 ribuan, ini di atas price to performance-nya ya menurut gue. Segitu dulu video gue kali ini ya. Punya budget 500-600 ribu untuk mendapat TWS yang sudah punya fitur lengkap, ANC-nya ada, transfernya ada. Semoga ini bisa jadi pencerahan bagi kalian gitu ya. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Kalau ada hal lain yang ingin lo tanyain, biasa banjiri kolom komentar atau bisa lewat sosial media gue. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye. Boom.